memang masih sedang melanjutkan buka puasa, tapi nggak apa-apa. Kita akan segera memulai Zoom kita pada malam hari ini. Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebajikan bagi kita semua. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Senang sekali saya Suci, host Bapak Ibu sekalian pada malam hari ini yang senantiasa memandu kita untuk bersama-sama menambah ilmu, menambah wawasan, menambah pengetahuan dan juga sharing pengalaman dari Bapak Ibu sekalian dalam penggunaan produk-produk dari Prive Indonesia. Dan sebelumnya Suci juga ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi Bapak Ibu yang merayakan atau melakukan ibadah puasa, buka puasa. Mudah-mudahan semua sudah berbuka ya, dan mungkin masih ada yang melanjutkan buka puasa, boleh sambil mendengarkan Zoom kita pada malam hari ini. Dan malam hari ini kita selalu ditemani biasa. Seseorang ini, waduh, ini most wanted ya, bisa dikatakan most wanted narasumber dari setiap Zoom kita, setiap Jumat malam ya. Beliau selalu memberikan ilmu-ilmunya ya, memberikan pengetahuannya, sharing data dan lain sebagainya, dan menjelaskan kepada kita semua dengan sangat detail dan rinci mengenai manfaat dan juga fungsi-fungsi dari produk-produk ITERA, dikaitkan juga dengan topik-topik kesehatan yang selalu kita bahas. Siapa dia? Tidak lain dan tidak bukan. Selamat malam, Dok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Bu Suci, terima kasih banyak. Iya, Posisinya luar biasa nih. iya, terima Bagus kasih banget. juga. Iya, Dok. Selalu menemani kita setiap Jumat ini ya, Dok ya. Dokter puasa, Dok. Alhamdulillah, dari awal Alhamdulillah. sampai hari ini saya alhamdulillah masih puasa. Dan tadi Iya. buka puasa nih, posisi saya sekarang lagi ada di Manado. Di Waduh. pesisir Manado, di beach resortnya. Wah, luar Mudah-mudahan biasa. Pasti, sinyalnya cukup bagus nih. iya, pemandangannya pasti bagus itu ya, Dok, kalau di tepi pantai ya, Dok. Oke, dokter, kita ini baru 3 hari ya dok ya melakukan ibadah puasa ya dok. Bagi teman-teman yang Muslim, ini tentunya biasanya awal-awal puasa nih em, terasa berat ya dok ya karena tubuh kita belum beradaptasi sepenuhnya dengan puasa dari subuh sampai juga maghrib, dan biasanya juga meskipun dilakukan ibadah puasa, tapi juga aktivitas atau kegiatan sehari-hari biasanya nggak berkurang ya dok ya, malah kadang ada juga beberapa yang bertambah, terutama juga ibu-ibu rumah tangga nih yang udah mulai masak sahur ya, nyiapin berbuka gitu. Belum kalau udah mulai nyicil untuk bikin kue lebaran nih dok. Nah, jadi aktivitasnya mulai banyak, mulai bertambah, tapi di satu sisi kita juga puasa. Nah, kita kali ini kita pengen tahu tips dan rahasia untuk tetap sehat, bugar di bulan Ramadan ya selama berpuasa, tapi juga kita tetap melakukan kegiatan-kegiatan normal dan juga bisa melakukan terapi juga dok dengan menggunakan ITERACare. Nah, boleh Dokter Setio kita mulai untuk diskusi kita pada malam hari ini. Silakan dokter apabila ada informasi yang ingin dibagikan. Bapak Ibu, kita sambut Dokter Setio untuk memberikan pemaparan pada malam hari ini. Silakan dokter. Baik, terima kasih Bu Suci. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Sebelumnya, tentunya ini adalah satu kesempatan yang luar biasa buat kita semua untuk bisa berdiskusi, bertemu, dan kalau misalkan ada yang mau di-sharekan, silahkan kita bisa sharing. Demikian juga dengan
apa yang tadi disampaikan sama Bu Suci mengenai puasa. Saya hanya ingin mengawali dari hal yang sangat sederhana bahwa kenapa kunci yang tadi disampaikan oleh Bu Suci adalah di awal puasa sampai di Jumat berarti hari keempat kita berpuasa. Bagi teman-teman bukan berarti puasanya saja yang harus menjadi perhatian, tapi ini adalah periode penting dari perjalanan kehidupan kita. Kenapa saya katakan periode penting dalam kehidupan kita? Karena ternyata kita memang harus berpuasa. Kita harus masuk dalam periode ini. Dari kita bisa lebih, kalau tadi katakanlah Bu Suci menyatakan berat, harusnya tidak. Saya baru sekali sahur di rumah, yaitu di hari Senin berarti ya, karena Selasa kita mulai. Selebihnya saya di luar, tapi tetap puasa diusahakan bertahan dengan posisi itu. Artinya, puasa ini adalah satu kegiatan dari rangkaian kegiatan yang banyak selama kita hidup. Mau dikatakan dalam 1 tahun, atau mau dikatakan berapa lama pun, tapi dalam kurun waktu berapapun, pasti puasa itu harus. Kita harus masuk dalam periode puasa. Dan ini bukan untuk Muslim, ini bukan untuk Islam. Ini untuk seluruh ajaran puasa kita atau semua orang akan masuk dalam posisi puasa. Jadi harusnya kita tidak ada keberatan dengan puasa. Bahkan sebaliknya, ini kata kunci yang istimewa. Bahkan sebaliknya, ketika kita masuk puasa, ketika kita menambah kegiatan seperti tadi Bu Suci sampaikan, menambah kegiatan dengan puasa, harusnya kita lebih produktif. Harusnya kita lebih bugar dan lebih sehat. Ini harus diterapkan dan saya ingin mengawali izin Bu Suci, Bapak Ibu teman-teman sekalian, saya ingin menyampaikan beberapa slide yang mungkin akan menjadi acuan buat kita sama-sama. Kenapa demikian? Karena kita hanya bisa merasakan eh, laparnya, kita bisa merasakan hausnya dari puasa, tapi kita tidak pernah mendalaminya di dalam ternyata itu. Ini saya ambil dari studi yang bagus banget. Bagaimana puasa dan bagaimana mekanisme molekul terjadi di sana. Di sini ada dari jurnal sel metabolisme. Ini cukup bagus Bapak Ibu teman-teman sekalian. Saya ingin mengikis kurangnya kita berhadapan dengan puasa. Kita tidak ingin melihat ini adalah puasa Ramadan, puasa semua. Kenapa demikian? Karena ini istimewa. Dengan puasa, mekanisme molekul yang ada dalam tubuh kita itu mengalami perubahan luar biasa. Jadi dengan berhenti makan, berhenti minum, kalau bicara sekarang beberapa jam, saya dulu dengan anak-anak bisa bertahan sampai jam 10, bisa bertahan sampai jam 12, sampai jam asal, sampai nanti hari ini maghrib. Bahkan mama, teman yang lain, bapak ibu yang lain, tidak dia lebih dari itu, bisa 17 jam, bisa 19 jam, tanpa makan, tanpa minum. Ini tadi menunjukkan dahsyat dalam tubuh kita. Jadi ada aplikasi klinisnya. Kalau sekali lagi kita puasanya, kalau ini memungkinkan, harusnya kita berpikir berbeda. Saya ingin sedikit atas, sebentar. Ini harus berbeda, Bapak Ibu teman-teman sekalian. Kenapa demikian? Karena dengan puasa ternyata kita bisa melawan diabetes. Dokter Setio, mohon maaf, suaranya agak putus-putus, Dok. Baik, saya coba akan berusaha dengan menggunakan handphone. Mudah-mudahan bisa di-cover suara saya. Sebentar, mohon diterima handphone saya. Dan saya akan pakai handphone.
Bagaimana suara saya sekarang? Saya pakai handphone. Nah, ini jelas, Dok. Saya menggunakan handphone untuk audionya. Di sini tetap. Sekali lagi Bapak Ibu teman-teman sekalian. Istimewanya puasa itu ternyata dahsyat. Ini harusnya yang menyampaikan bukan seorang Setio. Harusnya orang-orang yang lebih berkompeten ini. Bisa melawan diabetes. Jadi ada aplikasi kritis melawan cancer, bisa melawan penyakit-penyakit jantung, bisa melawan penurunan fungsi dari saraf kita. Dan yang paling istimewa mungkin hal yang di sini. Ini akan bisa betul-betul akan membawa kita, membangkitkan kita ke arah yang berbeda. Menurunkan berat badan, menurunkan tekanan darah, asma, rematik, selesai dengan puasa. Dengan anti-aging. Itu didapatkan karena kita berpuasa. Karena kita stop makan, stop minum. Puasa adalah anti-aging. Ini literatur yang cukup bagus. Apa yang dilihat ternyata, Bapak Ibu, saya sendiri shock, saya sendiri kaget. Ternyata dengan puasa, seluruh komponen dalam badan kita, tubuh kita itu diperbaiki satu persatu. Baik di kepala kita, sistem hormonalnya, di pembuluh darah, di liver, di jantung, di otot, semua diperbaiki satu persatu. Di pencernaan demikian juga. Jadi kalau masih ada keberatan, kalau ada masih terasa tidak enak dengan puasa, itu kesalahan besar. Mudah-mudahan malam hari ini kita ada puasa akan memperbaiki tubuh kita. Seluruh tubuh, seluruh bagian dari tubuh kita. Ini yang bisa disampaikan lebih sederhana. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian. Kalau kita punya kondisi dan kita katakanlah kita sehat, kemudian kita sengaja bukan lapar. Berarti di sini dalam memposisikan kita dalam posisi lapar. Ternyata lapar itu akan menumbuhkan sel kita dengan baik. Tapi selnya sehat ya, catatannya. Dan kalau kita mau merasa lapar, walaupun cuma sebentar, makanya itu yang saya katakan tadi, saya minta anak kecil, coba bisa tahan nggak sampai jam 10? Bisa tahan nggak sampai jam 12? Berarti ini adalah short term, tapi lapar. Tapi ada rasa lapar. Ternyata, sekali lagi, ternyata menyehatkan kita. Sebaliknya, sekali lagi, sebaliknya, kalau dalam tubuh kita ada cancer, ada tumor, ada kista dan seterusnya. Terus kemudian kita berusaha juga melakukan kegiatan yang sama, yaitu menahan makan. Maka pertumbuhan sel kanker akan turun, pertumbuhan sel tumor akan turun, dan pada akhirnya adalah kematian daripada sel. Karena kita berpuasa. Jadi ilustrasi ini memberikan satu gambaran kepada kita bahwa kita melakukan puasa itu ternyata sama aja dengan kita menggunakan ITERA. Menggunakan semua yang difasilitasi oleh Pride. Kenapa demikian? Karena sama. Melindungi sel dengan baik, menghajar atau membunuh sel kanker, membunuh sel tumor, dan seterusnya. Itu disiasati dengan seluruh rangkaian produk yang sudah disediakan oleh Pride. ITERA Care. Artinya, Bapak Ibu teman-teman sekalian, saya ingin menyambungkan dari sini saja saya ingin menyambungkan. Untung tadi sudah disebutkan sama Bu Suci. Dan juga bisa melakukan terapi. Jadi puasa itu satu level, sama. Jadi kegiatan antara terapi dan kegiatan dengan puasa, kalau kita dobelkan, kalau kita gandengkan, itu tidak ada yang salah. Bahkan akan saling melengkapi. Bahkan akan sangat optimal. Kita melakukan puasa, tapi juga melakukan terapi. Karena dua hal yang positif, sel kita akan jauh lebih istimewa, dan seluruh rangkaian negatif kita yang kita miliki teraket. Ini ada literatur yang berbeda lagi, masih sama mekanisme molekulnya. Pada apa? Pada jadi ternyata dengan kita berpuasa, Bapak Ibu teman-teman sekalian, kita merasa kekurangan oksigen.
terjadi iskemik, terjadi kekurangan oksigen, kekurangan darah, kekurangan nutrisi. Ternyata justru itu yang menghasilkan keistimewaan. Ini yang di luar. Ketika kita ada terjadi serangan jantung, itu kita nilainya negatif. Tapi ketika berpuasa justru disengajakan dibuatkan kekurangannya. Kekurangan-kekurangan itu dibuatkan. Dan apa yang didapat? Ternyata istimewa. Menurunkan inflamasi. Ternyata istimewa. Akan bisa melawan oksidatif stres. Dengan kita melakukan puasa. Sehingga dengan demikian akan membangkitkan, akan meningkatkan regenerasi. Akan membangkitkan stem cell. Akan membooster terbaru. Akan digantikan apa yang kita inginkan. Yaitu sel-sel yang jauh lebih sehat. Ini adalah puasa. Ini Bapak Ibu, saya tidak ingin melihat jenis puasanya. Kebetulan di sini adalah interfasting puasanya, interfasting, intermittent fasting. Tapi sama. Prinsipnya adalah kita menahan lapar, menahan minum. Maka akan terjadi satu metabolik yang berubah total. Dan inilah yang akan memprogram segala sesuatunya akan membaik. Seluruhnya akan terjadi perbaikan, Bapak Ibu teman-teman sekalian. Jadi apa yang terjadi? Kerusakan atau katakanlah sekarang finally-nya adalah stroke, ini akan dihambat. Kenapa demikian? Karena proses yang berlangsung ini akan terjadi dengan puasa. Jadi buat kita Bapak Ibu teman-teman sekalian, ini kebetulan kasusnya adalah stroke karena iskemik. Supaya kita tidak pernah ketemu dengan stroke, supaya kita tidak pernah ketemu iskemik yang kecelakaan. Ingat ya, serangan stroke itu berarti kecelakaan. Artinya adalah tiba-tiba kita tidak sadar. Mari kita lakukan, yaitu dengan menahan lapar, dengan menahan minum. Maka proses metabolisme dalam tubuh kita, molekuler yang terjadi dalam tubuh kita akan berubah total. Untuk apa? Untuk tidak terjadi stroke. Ini dahsyat yang harus kita pikirkan baik-baik. Tidak ada oxidative stress. Tidak akan ada kerusakan di barier antara darah dengan otak kita. Tidak ada inflamasi pada persarapan kita. Dan juga tidak akan ada sesuatu pun racun yang masuk dalam tubuh seseorang karena puasa. Ini hal yang sama Bapak Ibu teman-teman sekalian. Kalau kita puasa, maka yang dipakai adalah cadangan makanan kita. Itu udah umum kita dengar. Tapi yang menarik adalah hasil dari puasa itu, ini yang menjadi membuat kita kaget. Seluruh komponen di badan kita ini mengalami suatu perbaikan. Saya ingin menyampaikan mengenai purin. Kita pernah membahas mengenai asam urat. Maka purin yang banyak kita sehari-hari kita konsumsi makanan-makanan yang mengandung purin, itu pun akan dirilis karena kita puasa. Demikian juga dengan yang lain. Demikian juga yang positif yang lain. Kolesterol yang kita konsumsi, menumpuk dan sebagainya itu akan dirilis satu persatu karena ada gluconeogenesis. Ada cadangan makanan yang kita kumpulkan, tabungan-tabungan kejelekan itu akan dipakai. Karena kita melakukan puasa. Demikian juga dengan aktivitas yang lain. Antioksidannya akan dahsyat. Semua keperluan didapatkan karena kita melakukan suatu tindakan puasa. Ini hal yang sama. Ini sengaja satu literatur yang lebih panjang, 58 hari melakukan suatu kontrol terhadap badannya dengan melakukan puasa. Kemudian dilihat hasilnya. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, apa yang terjadi? Ternyata antioksidannya, sekali lagi, antioksidannya di dalam darahnya itu jauh lebih tinggi. Artinya berarti orang itu akan jauh lebih dilindungi oleh berbagai serangan. Karena mempunyai antioksidan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak melakukan puasa. Apalagi sampai, ini lebih panjang lagi, sampai 58 jam dilakukan, mohon maaf, karena ini adalah berulang-ulang, maka totalnya adalah sekian, kemudian dilihat bagaimana metabolisme yang terjadi di dalam tubuhnya, kemudian dilihat darahnya, dan antioksidannya dasar didapatkan. Jadi apa Bapak Ibu teman-teman sekalian? Sekali lagi, ketika kita menahan lapar, kalau di sini katakannya kasar, katakanlah di sini adalah kelaparan, maka ini akan terjadi. Cadangan makanan akan dipakai. Akan mengaktifkan semuanya. Bapak Ibu teman-teman sekalian.
lapar sesaat itu akan mengalami perbaikan dalam tubuh kita. Kemudian ini juga ada yang sama intermittent fasting dan metabolik. Kesehatannya apa yang didapat? Sehat apa yang diperoleh dari puasa? Bapak Ibu teman-teman sekalian, barang siapa yang melakukan puasa, sekali lagi akan bisa atau mampu yang tadinya sulit banget nih, mohon maaf ya, yang tadinya sulit banget untuk menurunkan berat badan, maka lakukan puasa. Karena banyak sekali komponen parameter sehat dalam tubuh itu akan didapatkan. Salah satunya adalah sulitnya menurunkan berat badan, sulitnya memanage berat badan kita karena kita tidak melakukan puasa. Ini catatan penting Bapak Ibu, ini adalah yang tadi literaturnya sampai 6 bulan, 12 minggu, 12 minggu, 3 bulan dan sebagainya. Ini dilakukan dengan melakukan pola yang sama. Dan saya merasa bangga sekali kenapa di sini. Karena yang didapat Bapak Ibu teman-teman sekalian, mohon maaf saya akan geser sedikit. Apa yang didapatkan Bapak Ibu selain daripada kesehatan tadi, selain daripada hal tadi, ternyata tekanan darah mengalami penurunan. Sistoliknya, diastoliknya, sistolik. Kalau ini udah jelas, parameter kolesterol, LDL-nya, trigliseridanya itu mengalami penurunan. Ini menunjukkan kepada kita bahwa rangkaian apapun jenis puasanya, maka kita akan mendapatkan nilai kesehatan yang jauh lebih tinggi. Parameter laboratorium juga sama, tekanan darah yang sama. Demikian juga dengan hal-hal yang parameter-parameter kesehatan kita yang lain. Ini salah satu hal yang sangat menarik adalah penurunan daripada si reaktif protein. Artinya apa? Parameter inflamasi. Inflamasi pun mengalami penurunan. Jadi sangat istimewa ketika kita melakukan puasa. Kemudian apa yang saya punya lagi? Ini hal yang sama Bapak Ibu teman-teman sekalian. Ini yang mungkin yang terakhir kita harus ingatkan kepada kita. Puasa itu juga memperbaiki psikis kita, kejiwaan kita. Efek dari puasa terhadap metabolisme tubuh dan juga terhadap kesehatan psikis kita, kejiwaan kita. Ini tidak bisa didiskusikan. Jadi mari kita sama-sama sepakati seperti yang tadi saya selalu mengingatkan bahwa puasa itu sama dengan terapi. Kita tinggal menggandengkan. Tidak ada cerita nanti, dok sudah puasa capek terus kemudian terapi tambah lelah lagi. No, salah besar. Kenapa demikian? Karena kita mensiasatinya seperti ini. Dan timingnya sebetulnya ada semua. Tinggal kita menentukan manajemen waktunya. Kapan kita terapi di saat puasa. Itu yang lebih bijaksana. Kita lihat nanti. Ini ada beberapa slide lagi. Nah, Bapak Ibu teman-teman sekalian. Bagaimana kalau kita tidak melakukan olahraga? Ini sekarang ada 3. Yang satu tadi terapi. Yang kedua puasa. Yang ketiga olahraga nih sekarang. Exercise. Itu sama Bapak Ibu teman-teman sekalian. Jadi puasa, terapi, olahraga itu rangkaian yang sama. Yang tetap kita harus lakukan. Kenapa demikian? Kalau kita, sekali lagi, kalau kita pada saat, oh ini kan lagi puasa, jadi saya tidak mau melakukan exercise, olahraga, dan sebagainya, itu juga salah. Kenapa demikian? Karena ketika berakhir puasanya, maka hal-hal positif yang kita lakukan sebelum puasa, itu akan sulit sekali untuk keluar dari sana. Ini akan muncul negatif mood, karena kita tidak berolahraga. Kekuatan kita akan mengalami pengurangan. Dan kita akan dikondisikan sebagai orang tua, sebagai yang lemah. Kemudian, lemas banget. Nah ini kadang-kadang nih, berhadapan dengan orang yang puasa, kok lemes banget sih? Karena tidak olahraga. Jadi rasanya tuh lemes banget. Ini benar-benar lemes. Kemudian kalau dilihat sekarang, tekanan darahnya dan lain sebagainya, nilai-nilai cardio capacity-nya itu mengalami penurunan. Jauh sekali turun. Karena kita tidak olahraga. Demikian juga dengan fungsi kognitif. Mohon maaf ya, sudah puasa, sedang puasa, tidak terapi, tidak olahraga lagi. Apa yang terjadi? Sensitif orangnya. Sekali lagi, sensitif, mudah tersinggung dan sebagainya. Karena fungsi kognitifnya juga mengalami penurunan. Demikian juga dengan konsistensinya. Kalau sebelumnya, meskipun tidak puasa, tapi terapi rajin, olahraga juga dilakukan rajin, rutin, maka konsistensi itu akan harus dipertahankan. Meskipun dalam konteks berpuasa.
Sekali lagi nanti di manajemen waktunya akan didapatkan. Nah, apa yang akan didapatkan kalau kita tetap melakukan puasa? Sebaliknya Bapak Ibu teman-teman sekalian, maka kita akan mendapatkan perbaikan banyak sekali. Kita akan tetap optimis karena goal kita tetap kita dapatkan. Tetap kita pertahankan. Jadi tidak ada catatan, sorry ya sekarang saya puasa, maka target saya tidak akan tercapai. Tidak boleh. Itu akan sama hal yang didapatkan. Demikian juga dengan hal-hal moodnya. Bagaimana energetik kitanya, bagaimana kita performnya. Tidak berbicara karena oh nanti setelah buka puasa saja. No, ketika puasa pun tetap harus energi kita harus kita tampilkan, harus perform sehingga betul-betul kita punya habit, punya suatu kebiasaan yang bekerjanya sama, tidak karena alasan dengan puasa. Catatan penting buat kita. Nah, persoalannya adalah kapan sekarang? Usahakan sekali lagi, usahakan sebelum sahur. Nah, ini yang catatan penting nih. Sebelum sahur itu yang ideal banget. Dan jangan berbicara olahraga sampai berkucur darah, bukan. Bisa melakukan stretching, bisa melakukan gerakan yang tidak perlu harus luar biasa, nggak usah. Tapi itu adalah dilakukan. Kenapa dilakukan sebelum sahur? Ini sangat efektif sekali Bapak Ibu teman-teman sekalian. Kenapa? Karena harusnya jadi pengeluaran itu dilakukan sebelum sahur. Karena kita udah banyak makan nih dari buka puasa, bahkan kadang-kadang nambah lagi sampai kita tertidur, sampai kita sahur. Sebelum sahur lakukan. Nah, setelah itu kita masih punya kesempatan memasukkan nutrisi. Paling tidak minum. Karena kita olahraga, karena kita melakukan olahraga, maka kita lakukan minum, berarti terbalas. Tidak ada kerugian sama sekali. Kemudian sebelum buka puasa juga hal yang sama. Di jam-jam di menit-menit sebelum buka puasa, di kultum kita, itu kita bisa memanfaatkan olahraga. Dan yang terakhir, ini yang harus jadi catatan penting buat kita, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, yaitu setelah selesai ibadah kita. Rangkaian ibadah kita biasanya, tarawih, tadarus, dan lain sebagainya sebelum tidur. Tolong lakukan olahraga juga. Dan tidak perlu sampai berhebat-hebat. Bukan seperti ketika kita tidak puasa. Tapi tetap harus melakukan. Apapun yang kita bisa lakukan di tempat kita. Tidak perlu harus keluar dan lain sebagainya. Itu kita bisa lakukan. Kenapa? Karena ini akan membantu pencernaan kita. Akan membantu tubuh kita dalam mencerna sekian banyak makanan dari mulai buka puasa sampai kita mau tidur. Jadi setelah tarawih itu tidur. Pertanyaan dari Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Dok, terapinya kapan? Sama. Posisikan terapi juga sebelum sahur. Posisikan terapi juga setelah tarawih. Posisikan terapi juga sekali lagi setelah buka puasa. Kenapa demikian? Atau sebelum buka puasa. Kenapa demikian? Karena akan ada balasannya. Ketika kita mau buka puasa, kita tidak boleh minum karena belum buka puasa. Kita olahraga, kita terapi, kita olahraga, kita terapi. Tinggal dibagi sekarang. Terapinya berapa lama, olahraganya berapa lama. Nggak usah lama-lama. Yuk kita lakukan, tapi tidak berhenti. Sekali lagi, fungsinya adalah tidak berhenti. Dok, boleh nggak selang-seling? Silahkan. Sebelum sahur, saya cuma terapi saja, dok. Silahkan. Nanti sebelum puasa, sebelum buka puasa, saya baru mau olahraga. Silahkan. Hal yang sama. Tinggal kita kombinasikan sebelum sahur, sekali lagi, sebelum buka puasa, dan setelah kita selesai. Ketika kita mau menyelesaikan tutup buku kita, tutup harian kita, itu adalah dengan terapi. Atau dengan stretching, olahraga ringan. Ini kata kunci yang harus kita sampaikan. Kenapa sedemikian rupa? Karena kita harus searah. Demikian juga dengan pilihan makanan Bapak Ibu teman-teman sekalian. Pilihlah makanan yang betul-betul akan mendukung kita ketika kita berpuasa. Bukan pesta. Bukan puasa itu selalu diadain harus ada makanan harus ini harus dipilih. Itu kecelakaan kita. Seharusnya adalah tetap kita concern dengan makanan sehat. Baik ketika kita buka puasa, sekali lagi ketika kita makan, katakanlah kalau misalkan kita setelah
selesai kita tarawih dan sebagainya, kita makan full katakanlah makanan utamanya di sana, silakan. Demikian juga dengan ketika sahur. Tapi tolong pilih yang terbaik. Karena puasa sangat istimewa. Jangan dibales kalau puasa terus makanannya harus berbalasan. Tidak. Ini hal yang sama Bapak Ibu. Ini adalah satu mungkin yang saya ingin istimewakan. Kenapa demikian? Karena di sini 40%. 40% makanannya adalah nabati. Kemudian 30% karbohidratnya dalam bentuk karbohidrat kompleks. Bukan nasi. Karbohidrat nasi, tepung putih itu adalah karbohidrat simplek atau sederhana. Ini dua catatan buat saya. Proteinnya silahkan pilih. Bapak Ibu, protein dari mana? Pilihkan. Tapi ini kata kunci yang ada di dalam slide di sini. Demikian juga dengan anjuran yang dipakai di yang slide berikutnya. Ini lebih luar biasa lagi. Kenapa? Karena 50%-nya itu adalah nabati. Sekali lagi, setengah itu adalah nabati. Seperempatnya silahkan. Seperempatnya silahkan. Jangan lupa dengan kormanya. Jangan lupa dengan yang lain yang sesuai dengan. Tapi low fat. Kenapa ini saya sampaikan juga jenis makanan atau makanan juga harus dibicarakan buat kita pada saat puasa. Sayang, kita ingin baik, tapi kita memberikan makanan yang kurang baik. Kita terapi, tapi memberikan makanan yang kurang baik. Coba kita pikirkan sekarang kita baik karena puasanya, kita baik karena terapinya, kita baik karena olahraganya, dan kita baik memasukkan makanan di periode ini. 4 ikhtiar ini harusnya menjadi catatan penting bahwa kita akan baik. Dan kita akan menjadi satu hal yang akan berbeda ketika keluar dari sana. Saya selalu memberikan gambaran fotosintesa dan buah dan sayur, karena ini adalah yang tadi kita bicarakan. Nah, yang terpenting Bapak Ibu teman-teman sekalian, ketika kita berpuasa, ketika kita terapi, ini sama antara puasa dengan terapi. Puasa dan terapi sama. Puasa, terapi, kemudian apalagi tadi saya sampaikan, olahraga, dan pilihan makanan yang sehat. Ini akan membangkitkan, ini judulnya adalah intermittent fasting dan otofaginya. Saya ingin mencatat otofaginya Bapak Ibu teman-teman sekalian. Apa itu otofagi? Otofagi adalah proses badan kita sengaja secara otomatis memakan, membunuh. Fagi itu adalah makan. Siapa yang dimakan? Siapa yang dibunuh? Yang dibunuh, yang dimakan adalah sel-sel yang tidak sehat. Apalagi sel kanker, kista, tumor, benjolan. Itu diselesaikan karena kita melakukan tindakan puasa, otofagi, olahraga, makanan sehat, dan terapi. Saya ingin mengilustrasikan ini Bapak Ibu teman-teman sekalian. Ini satu gambaran bagaimana otofagi itu sangat istimewa. Ini sebelum, 1 minggu sebelum, sekali lagi 1 minggu sebelum puasa, kemudian dilakukan puasa, berjalan puasanya. Saya tidak, jangan melihat berapa jam puasa seharinya ya, tapi bukan itu pembicaraan. Tapi yang paling perlu adalah puasa. 2 minggu, kemudian 1 bulan puasa selesai di sini. Dan kemudian dilihat lagi setelah 1 minggu puasa, apa yang terjadi. Ini catatan penting buat kita Bapak Ibu teman-teman sekalian. Saya merasa ini harus disampaikan. Kenapa demikian? Karena waktu yang terjadi Bapak Ibu teman-teman sekalian, ini adalah parameter messenger RNA. Jadi tolong pikirkan, ini di tingkat kromosom RNA-nya. Yang kita bicarakan otofaginya. Berarti sel akan bertindak sebagai pelindung kita. 3 komponen, otofagi, inflamasum, dan juga senescens. Ini inflamasi pasti teman-teman tahu, parameter inflamasi, peradangan. Ternyata dengan puasa, dengan baru niat saja puasa nih, ada orang yang 1 minggu atau 10 hari atau 3 hari sebelum puasa, sebelum masuk di periode puasa itu sudah puasa. Kenapa demikian? Karena di sini sudah ada hasil. Demikian juga dengan maaf. Demikian juga dengan otofagi. Otofagi mulai naik. Dahsyat. Jadi seminggu sebelum puasa saja sini sudah akan melihat yang datar, yang lain melihat yang turunnya. Dan puncaknya ada di 1 bulan puasa. Tolong pikirkan baik-baik. Sayangnya, sekali lagi sayangnya, setelah 1 minggu puasa ini mengalami penurunan drastis, turun semua tuh. Apa artinya sekali lagi? Dengan puasa, dengan olahraga, dengan terapi, dengan
didukung sekali. Jadi artinya kalau kita melihat ke sini, ternyata jauh lebih baik puasa. Bukan bicara Ramadan, bukan bicara di bulan wajib puasa, tidak. Hari-hari pun, saya tidak tahu judulnya nanti ada Senin Kemis, ada apapun judulnya, ada sehari puasa, sehari tidak, dan seterusnya. Tapi puasa itu akan mendapatkan ini. Nah, bagaimana dengan terapi? Sama, saya selalu mengingatkan bagaimana rangkaian produk dari Teraker yang sudah disiapkan oleh Prive, ternyata memang sama. Dengan terapi kita mendapatkan hal yang sama, Bapak Ibu teman-teman sekalian. Seluruh komponen permasalahan, chemicalnya, elektriknya, energinya, panas badan kitanya, itu didapatkan dan mengalami satu perbaikan untuk kesehatan kita. Berarti untuk kebaikan kita semua. Apapun persoalan dalam badan kita, sehat, bugar. Itu yang terjadi. Ini saya mengingatkan lagi selalu, ketika kita mendapatkan panas, sekali lagi, kita akan mendapatkan heat, berupa heat terapi di badan kita. Apa yang kita gunakan? Baik dengan blow-nya, maupun dengan BioLite-nya, itu akan mendapatkan nilai. Dan perbaikannya akan semua komponen. Berarti sehat, bugar kita akan didapatkan karena kita terapi. Sel kita akan dibangkitkan mitokondrianya karena energinya, akan bertindak sebagai antioksidan, akan bertindak sebagai antiinflamasi. Jadi sekali lagi sebagai kesimpulan, Bu Suci, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, sebelum kita diskusi, puasa, terapi, exercise atau olahraga, itu bagian penting dari kehidupan kita dan kita tidak boleh tidak melakukan kapanpun. Tinggal kita variasikan pilihan kada di kita. Demikian juga dengan pilihan makanan. Pilihan makanan yang sehat berarti akan mendukung apa yang kita rencanakan dengan 3 hal tadi. Demikian Bu Suci, saya kembalikan kepada forum dan saya siap untuk sharing dengan teman-teman. Silahkan. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Dokter Setio pemaparannya. Ini tadi kita udah belajar banyak ya mengenai manfaat puasa. Nah, tadi dokter juga sebutkan bahwa di saat kita melakukan puasa itu sebetulnya metabolisme tubuh melakukan fungsinya untuk memusnahkan dosa-dosa yang selama kita 11 bulan ya tidak disiplin, tidak apa namanya mengatur gaya hidup. Nah, jadi justru dalam 1 bulan puasa inilah kesempatan kita untuk menghancurkan atau memusnahkan tadi ya dok ya kolesterol yang tertimbun dalam tubuh, ya lemak-lemak, kemudian kelebihan gula dan sebagainya. Nah, itu tadi juga disebutkan juga oleh dokter bahwa dalam puasa 1 bulan itu terlihat beberapa parameter yang signifikan perkembangannya ya setelah seseorang melakukan puasa. Dan sebetulnya mungkin juga Bapak Ibu sekalian puasa ini tidak hanya bagi kita-kita yang Muslim, tapi juga beberapa teman-teman yang beragama lain juga sering atau ada juga yang melakukan kegiatan puasa ya. Mungkin yang sekarang ini juga sepertinya dok teman-teman yang Nasrani atau yang lebih tepatnya Katolik juga dalam menyambut Paskah juga sedang melakukan puasa juga ya gitu meskipun mungkin tidak full seperti yang Muslim gitu. Nah, sekarang kita juga tadi sudah dokter sampaikan juga bahwa kita harus mengatur atau menyesuaikan untuk kegiatan-kegiatan olahraga dan juga terapi yang dilakukan gitu ya. Jadi disiasati karena juga seperti yang Bapak Ibu ketahui juga dalam SOP untuk terapi kita diharuskan untuk minum air blow dulu sebelum dan sesudah terapi. Jadi otomatis hanya bisa dilakukan sebelum sahur atau setelah kita berbuka puasa. Nah, tadi juga sudah Dokter Setio sampaikan bahwa yang ideal adalah sebelum sahur, setelah berbuka, dan juga setelah terawih gitu. Dan sama seperti yang kita sarankan juga, Dok. Jadi memang untuk terapi
tidak dikurangi frekuensinya dan juga durasinya, hanya waktunya saja yang disesuaikan ya Bapak Ibu ya. Nah, tadi menyangkut kegiatan untuk menjaga pola makan ya, tadi Dokter Setio juga sampaikan bahwa untuk makan makanan yang sehat gitu dan juga kaya protein. Nah, ini tidak lupa Suci sampaikan juga bahwa eh, Thrive juga memiliki produk-produk yang kaya nutrisi, yaitu Prime Life ya, baik yang vanilla, blackcurrant, ataupun juga yang rasa mangga. Nah, ini memang kita sarankan juga dok untuk teman-teman yang melakukan kegiatan puasa, mungkin kalau ibu-ibu juga males masak ya, pada waktu sahur, minum Prime Life ini udah cocok banget deh, karena juga kayak protein, jadi bisa menahan lapar lebih lama. Dan khusus untuk berbuka puasa juga cocok banget karena biasanya pada waktu berbuka kita juga tidak disarankan dulu ya dok untuk langsung makan makanan berat ya. Mungkin makan makanan yang ringan dulu, snack dan lain sebagainya. Nah, tapi kita juga memiliki Prime Life yang rasa vanilla, ini kaya protein dan juga tinggi serat. Jadi cukup untuk menahan lapar sampai Bapak Ibu setelah melakukan kegiatan ibadah tarawih baru makan berat ya atau makan besar. Nah, jadi tadi kita juga sudah melihat pemaparan dokter juga bahwa sebetulnya puasa ini sudah mulai dilirik untuk tidak hanya menjaga kesehatan, tapi juga kecantikan karena juga ada indikasi juga untuk reverse aging ya dok. Reverse aging atau anti agingnya itu Anti terjadi. aging, iya betul. Kita sebut anti aging ya. Nah ini sebetulnya fungsi dari puasa kaitannya dengan anti aging ini, apakah tadi dokter sebutkan ada IGF yang meningkat atau mungkin ada hormon lain yang cocok nih dok? Karena ini kalau masalah kecantikan saya agak lebih fokus nih, agak lebih senang bahasnya. Mungkin bisa elaborate lagi untuk manfaat kecantikan dari berpuasa ini, Dok. Sebetulnya yang didapatkan adalah regenerasi yang lebih cepat. Sebetulnya yang didapatkan Generasi adalah sel itu ya, Dok ya. ya, regenerasi selnya itu artinya adalah jangan berlama-lama sel tua itu dalam badan kita. Itu jelek. Jadi yang Ah, sel tua ini harus mati dengan normal. Artinya terjadi apoptosis. Dari mulai stem hmm, cell berubah menjadi berbagai sel. Ini hmm, harus terjadi percepatan yang bukan percepatan dalam pengertian adalah normal, tidak stuck. hmm, Banyak sel tua tidak mati, itu berarti badan kita jelek. Apalagi hmm, kromosomnya mengalami atau DNA-nya mengalami perubahan. Ketika ini mengalami perubahan berarti kanker, berarti tumor, berarti kista dan seterusnya. Sehingga harus ada percepatan untuk regenerasinya. Nah, sekarang yang terjadi dengan puasa seperti yang tadi digambarkan, itu pertumbuhan sel normal itu jauh lebih dibangkitkan. Dan judulnya pada tadi iya, adalah proteksi. Proteksi itu adalah anti aging. Proteksi itu adalah proses untuk mempertahankan usia kita. Mempertahankan bukan sisi dari jumlah tahun dan seterusnya, bukan. Jumlah menit dan bukan. Tapi kesehatannya. Stabilitas kesehatan, performance kita dipertahankan karena kita melakukan puasa. Jadi yang harus apa yang saya agak sulit untuk bisa menggambarkan ya. Saya tidak berhenti kegiatan saya. Ini mungkin sebagai contoh aja, sebagai contoh supaya ada gambaran yang jelas. Tidak ada cerita harus berubah dengan kegiatan puasa. Olahraganya, kegiatan kita full. Saya baru saja ninggalin Pontianak, meninggalkan Singkawang, masuk ke rumah tidak sempat lagi buka puasa, tidak sempat lagi sahur lagi, harus berangkat lagi karena perjalanan ke Palangkaraya. Dari Palangkaraya saya turun lagi ke Cengkareng, kegiatan lagi sampai malam. Saya tidak bisa lagi di rumah karena jam 2 sudah ada di kendaraan bis Damri. Jadi saya sahur pun di tempat yang berbeda, bukan di tempat yang biasa.
Artinya adalah kita tidak ada kekurangan sama sekali. Lakukan itu, tidak ada batas apapun. Dan saya masuk sekarang di Manado. Jam 3 karena penerbangan saya berarti jam 6. Berarti setengah 6 saya harus ada penerbangan menuju ke Makassar dan Surabaya. Itu berarti saya sama juga dengan sahurnya akan berbeda lagi. Belum tentu bisa dinikmati sahur di hotel atau di tempat penginapan. Tidak ternyata. Tapi kegiatan itu tidak boleh berkurang. Saya harus ada kegiatan ini, saya ada kegiatan di Sabtu besok, saya ada kegiatan di Surabaya. Sama hal yang sama. Kita tidak ada. Kenapa demikian? Karena ini yang harus disiasati oleh kita. Badan kita akan jauh lebih sehat ketika kita bisa menahan. Dan ketika kita menahannya ini bukan cuma lapar dan hausnya, bukan. Jangan nggak bukan kita akan melihat orang lagi makan, kita orang melihat aduh dingin banget atau seger banget. Bukan itu. Itu tantangan yang terlalu kecil buat kita. Tantangan yang terberatnya adalah ketika kita melihat orang yang terkapar sakit atau kebalikannya, usianya belum terlalu. Ini saya berhadapan dengan orang-orang yang 70, di atas 70, 80, ternyata dia masih sehat. Itu tantangan saya, itu target saya. Tidak melihat hanya yang sederhana orang enak banget ya, bisa puasa tapi rileks dan sebagainya. Tidak, itu justru akan jatuh dalam posisi yang tadi dikhawatirkan oleh Bu Suci. Mohon maaf ya, justru akan berubah. Tidak punya senyum lagi, sekali lagi tidak ceria lagi. Kalau tadi judulnya kita tidak sehat dan tidak bugar karena kita menghindar dari puasa atau kita merasa berat dengan puasa. Sekali lagi, regenerasi sel atau sel yang sehat, sekali lagi sel yang sehat akan jauh lebih tumbuh dan cepat tumbuhnya akan jauh lebih banyak ketika kita melakukan puasa. Dan itu yang dikatakan sebagai memperlambat, kita dikatakan sebagai tua dan seterusnya, bukan dari sisi usianya, tapi dari penampilan, dari aktivitas, dari kekuatan itu akan berbeda. Termasuk, mohon maaf, karena Bu Suci lebih tertarik di kecantikannya, itu akan dipertahankan dengan puasa, jauh lebih dipertahankan. Apa dok? Dari sisi hormonalnya, mohon maaf, menopause saja, menopause, jangan bicara yang lain, menopause saja, itu akan lebih mundur. Tapi normal ya, di batas yang normal. Lebih mundur karena kita puasa. Tapi orang yang jarang puasa, belum saatnya waktunya menopause pun, dia sudah terjadi perubahan keseimbangan hormonalnya. Jadi balik lagi, bukan cuma sistem hormonal, Bunda Suci, yaitu Bu Suci, tapi semua akan terjadi perbaikan dalam tubuh kita karena kita melakukan puasa. Sel berarti sel apapun, termasuk sel yang mendukung untuk hormonal, sel untuk pertumbuhan, sel untuk proteksi, berarti sel darah dan lain sebagainya. Itu akan di apa istilahnya? Diprogram ulang. Sekali lagi, diprogram ulang atau mengalami suatu reprogramming. Itu yang terjadi karena kita melakukan tindakan puasa. Itu juga yang terjadi ketika kita melakukan olahraga. Itu juga yang terjadi ketika kita melakukan terapi. Itu juga yang terjadi ketika kita memilih makanan kaya akan serat, proteinnya tetap tinggi, tapi semuanya adalah dalam konteks untuk memperbaiki tubuh kita. Demikian Bu Suci, saya serahkan kepada Bapak Ibu teman-teman sekalian. Terima kasih. Ya, terima kasih Dokter Setio. Tadi memang ternyata manfaat puasa itu sangat-sangat bagus dan juga banyak ya dok ya, terlepas dari apapun puasanya yang tadi dokter sebutkan ya, apakah memang untuk intermittent fasting tadi ya dengan tujuan untuk pemrograman berat badan, kemudian apakah memang puasa ibadah gitu. Jadi sebetulnya hakikat dari puasa sendiri itu pun sudah banyak sekali manfaatnya ya. Jadi memang Bapak Ibu, terlepas dari kita tidak bicara masalah agama ya dok ya, religi, tapi memang puasa itu atau pengatur pola makan atau mengatur asupan makanan sehari-hari itu sangat penting. Jangan sampai juga tadi dokter juga sudah sampaikan, udah bagus-bagus kita puasa ya, tapi begitu berbuka, nah biasanya balas dendamnya di situ ya. Semua makanan yang manis,
kolak lah, apa snack yang gorengan dan juga memang itu kayaknya agak susah ditolak ya dok ya, tapi mungkin porsinya kita harus atur ya, karena kalau tidak terjadi lonjakan gula dan akhirnya juga percuma lagi ya dok. Jadi yang tadi kita udah atur jadi em, berantakan lagi jadinya. Oke, Betul. baik. Dokter, kita mungkin tiba saatnya untuk diskusi dari beberapa teman-teman di sini. Tadi sudah ada yang em, drop beberapa pertanyaan dan juga sharing pengalaman ya. Ini Hmm. kalau Suci scroll dari atas Mhm. banyak sekali dari ini chat yang dari Ibu Sylvia di Bandung ya. Oke. Em, Assalamualaikum Pak Dokter, saya Sylvia dari Bandung. Mau tanya kalau pasien yang sakit autoimun dan kebetulan sedang sakit-sakitnya, em, lalu saya blow dan alhamdulillah sakitnya agak berkurang. Cuma ternyata tante saya itu sedang minum obat kemo 6 biji sehari. Nah, dalam hati Bu Silvi ini agak takut juga sebetulnya untuk ngeblow gitu ya. Tapi karena melihat beliau begitu kesakitan, diterusin dok ngeblownya sama Bu Silvi ya. Tapi alhamdulillah agak berkurang sakitnya. Nah, pertanyaannya apakah ini boleh dan juga nggak apa-apa gitu. Jadi berbarengan antara minum obat kemo dan juga terapi. Silahkan dok. Baik, ini saya langsung jawab, tapi sebelum ke Ibu Sylvia, di atas ada satu chatting dari Bu Andi. Bu Oh Andi iya, Hassan, kalau mau bertanya, langsung di chatting atau kalau mau open mic juga boleh. Silahkan untuk Bu Andi, karena Bu Andi dari Papua, sekarang lagi ada di Makassar. Silahkan Bu Andi, senang saya bisa silaturahmi lagi dengan Bu Andi. Nah, kemudian ya silahkan Bu. untuk Bu Sylvia, saya tidak menanyakan atau kita tidak perlu memperdalam mengenai autoimunnya apa. Sekali lagi, kondisi autoimun itu sangat eh, riskan dalam konteks sampai harus menikmati atau dianjurkan untuk obat maupun masuk. Dia bukan kanker, sekali lagi bukan kanker, autoimun kita sudah bahas. Autoimun bukan kanker, tapi sistem pertahanan tubuhnya menyerang sistem lain dalam badan kita. Makanya saya katakan tadi, saya tidak perlu tanya lagi autoimunnya apa. Sistem pertahanan akan menyerang kulit, berarti yang terjadi autoimun pada kulit. Sistem imun kita atau tubuh seseorang itu akan menyerang sistem persendian, maka terjadi osteoartritis, rheumatoid arthritis, apapun judulnya peradangan di persendian akibat daripada autoimun. Autoimunnya apapun akan memundurkan semua fungsi sistem lain. Sehingga mirip dengan, sekali lagi, mirip dengan bahwa sistem pertahanan ini, imun sistemnya itu seolah-olah kanker. Karena dia menyerang sistem lain dalam badan kita, menyerang organ ginjal, maka akan terjadi kerusakan ginjal. Paru-paru tidak sembuh-sembuh. Livernya akan dikejar juga. Semua sistem dalam tubuhnya akan menjadi musuh untuk sistem imun seseorang yang mengalami autoimun. Maka masuklah obat kemo. Biasanya adalah methotrexate. Tapi Bapak Ibu, Bu Silvi tidak salah. Karena yang disampaikan dengan blow dengan iteranya adalah, sekali lagi, adalah memperbaiki badannya. Tidak sebagai obat anti autoimun, tidak. Itera atau kita semua, termasuk yang kita bicarakan dengan puasa tadi, itu adalah memperbaiki tubuh. Kalau judulnya memperbaiki tubuh, berarti kita tidak menyentuh dulu ke penyakitnya, autoimunnya. Dan puji Tuhan, alhamdulillah tadi disampaikan juga sama Bu Sylvia, ternyata rasa sakitnya mengalami pengurangan. Signifikan pasti. Kalau itu berarti buat yang bersangkutan, mohon maaf sekali lagi, kalau itu sudah berarti dan dia merasa senang, Bu Sylvie nggak ada salahnya. Dan itu harus dilanjutkan. Artinya adalah karena memang ini yang didapatkan. Walaupun kita tidak menyentuh dulu area apakah akan ada perbaikan atau tidak pada autoimunnya. Nggak usah ke sana dulu. Paling tidak ada satu sisi yang kita bisa selesaikan karena menggunakan ITER. Cara di blow.
diberikan gelombang tera, diberikan panas. Kalau diukur, mohon maaf sekali lagi, kalau diukur nih, orang dengan autoimun pasti panasnya rendah. Mohon maaf ya Bapak Ibu, teman-teman sekalian, ini harus jadi catatan penting nih buat kita sama-sama ya. Apakah Bapak Ibu teman-teman suka mengukur suhu tubuhnya? Kenapa saya ini pertanyakan? Karena suhu tubuh kita baru diukur, apalagi anak-anak kita, anak-anak tercinta. Kapan diukurnya? Kalau kita ngerasa demam. Jadi kalau tinggi kita khawatir, ini kejelekan dari kita. Kalau tinggi kita paniknya luar biasa. Jangan salah Bapak Ibu teman-teman sekalian, justru ketika suhu kita rendah, nah ketika suhu kita rendah, itulah target sakit kita. Artinya mudah banget sakitnya, termasuk kanker. Suhu tubuh yang rendah itu adalah kondisi yang diminta oleh sel kanker. Suhu tubuh yang rendah, sel kanker akan merajalela, dia akan tumbuh dengan cepat sekali karena suhu tubuh kita rendah. Autoimun hal yang sama. Ketika diukur nih suhunya pasti rendah. Ketika Ibu Sylvie memberikan blow, itu ternyata membangkitkan suhu tubuhnya dan membuat apa yang terjadi, rasa sakitnya hilang. Berarti ada penutupan rasa sakit. Ada pintu laporan, sekali lagi pintu laporan ke susunan saraf pusat itu di stop karena diberikan terapi oleh Ibu Sylvie dengan menggunakan Itera Blow. Sekali lagi, ini adalah catatan penting, apakah ini boleh atau tidak, itu justru harus dilakukan. Buat kita semua, apapun kondisi sakitnya, lakukan blow. Lakukan terapi dengan semua yang kita miliki dari Itera, yang kita disediakan oleh Thrive. Saya juga takut juga apabila di blow terus minum obat kemo. Nggak ada hubungannya dengan obat kemo yang diminum. Sekali lagi, jangankan obat kemo, ya, anti sakit saja. Sekali lagi, anti sakit saja dikonsumsi oleh orang dengan autoimun. Itu nggak mempan Bapak Ibu teman-teman sekalian. Mungkin di sini tidak diceritakan bahwa yang bersangkutan juga mengkonsumsi anti peradangan dan anti sakit. Tapi tidak mempan. Tapi ketika kita blow, gelombang tera masuk, panas dirasakan oleh yang bersangkutan, diterima oleh badannya, seperti yang tadi saya sampaikan, ada diilustrasikan, maka perbaikan. Manfaat termalnya didapatkan oleh pasien tersebut, manfaat untuk merubah biochemicalnya terjadi pada individu tersebut, manfaat bioenerginya juga sama akan diperbaiki. Semua akan diperbaiki oleh karena Ibu Sylvie melakukan itu. Apakah adakah efek sampingnya? Tidak ada. Itera tidak menyediakan efek samping, tidak menyediakan paket efek samping, no sama sekali. Karena kita berbicara di fisika, bukan chemical. Efek samping itu nempel di kimia. Efek samping itu nempel di, yang mohon maaf saya sebutkan namanya adalah obat. Bahkan vitamin. Judulnya vitamin. Tapi karena itu adalah chemical secara entity, maka mohon maaf, di sana disertai dengan efek samping. Kemudian saya kira sudah tidak ada dari Ibu Sylvie. Sekali lagi, tidak melihat sakitnya autoimun, tidak melihat sakitnya autoimun apapun, tapi ini boleh dilanjutkan. Dan saya berharap atau saya punya doa yang luar biasa untuk saudara atau pasiennya Ibu Sylvie, siapa saja di sana, dia akan cepat sembuh dengan menggunakan blow, dengan menggunakan rangkaian Itera. Apapun nanti kita bisa lakukan, demikian juga dengan BioLite-nya atau Itera Bio, silakan. Itu akan sangat bermanfaat sekali untuk pasien kondisi dengan autoimun. Demikian Bu Sylvia, demikian Bu Suci, saya kembalikan kepada Bu Suci. Ya, terima kasih dokter. Mudah-mudahan Bu Sylvie terjawab ya dari jawaban pemaparan dokter Setio ya. Semoga cepat sembuh tantenya ya Bu ya. Tantenya oke. Saya catat Iya, sebagai tantenya. tantenya dok. Selanjutnya ini ada sharing pengalaman kayaknya dok dari Ibu Vinia ya. Oke. Dokter, kemarin jempol tangan saya keserempet pisau. Nah ini agak lucu istilahnya nih, keserempet pisau tajam. Banyak darah mengalir dan saya semprot pakai air yang di blow dengan Iteracare. Darahnya berhenti dan pertanyaannya nih ada apa dengan air terahertz ya kok bisa berhenti gitu dan em,
terlebih lagi 30 menit kemudian ini lukanya kering mungkin ya, lukanya menutup gitu. Nah, selama puasa ini Bu Vinia juga rutin tetap terapi sesuai SOP setelah terawih Oke. gitu. Nah, ini em, ada apa ini kayak AADC ya istilahnya ya. Tapi ini ada apa dengan air terahertz, Dok? Ada apa, Dok, ini, Dok? Dengan air terahertz ini, Dok? Air yang Baik, sudah di blow. yang sudah di Silakan, blow Dok. ini yang baik. Jadi, sebetulnya sama dengan apa yang ada di dalam tubuh kita, karena tubuh kita juga didominasi oleh air. Jadi kalau mau mengistilahkan sekarang atau lebih mempermudah menggunakan jembatan, menyambungkan, maka air yang di blow itu sama dengan badan kita yang sedang diperbaiki. Sekali lagi, badan kita diperbaiki. Artinya apa sih, Dok, sebetulnya? Molekul di dalam air sendiri berubah. Molekulnya sendiri berubah. Jadi kalau kita mau berbicarakan molekul yang akan memberikan, mohon maaf ya, karena ada luka, karena ada darah. Molekul yang akan memberikan penghentian darah, seperti halnya vitamin K misalnya. Itu konteksnya akan didapatkan dari air yang sudah di-blow oleh ITERA. Di-blow oleh gelombang tera. Jadi gelombang tera ketika di-blow-kan, ketika dipancarkan, ketika disampaikan ke permukaan air, ke permukaan badan kita, itu akan mendapatkan semua perubahan. Seperti yang tadi disampaikan, akan terjadi perubahan biokimianya. Molekul air sendiri mengalami perubahan. Dia akan mudah sekali untuk penetrasinya, akan mudah masuk, akan memberikan satu, mohon maaf ya, kalau sekarang Ibu Vinia katakanlah pada saat itu merasa kesakitan sekali, tidak pakai di blow dulu nih, hanya diguyurkan dengan air yang sudah diitukan, itu pun sudah mendapatkan kenyamanan. Di sini tidak ceritanya. Pasti akan mendapatkan kenyamanan. Karena apa? Ilustrasikan ketika sebelum kita bicara dengan ITERA, ilustrasikan ketika kita kecelakaan, kemudian kita punya, mohon maaf kalau disebutkan, entah itu betadin atau obat merah atau apapun judulnya, kayaknya tenang banget. Mohon maaf ya, anak kecil kita, si lucu, cantik dan luar biasa, kecelakaan. Apa yang kita cari? Yang kita cari adalah hal-hal yang antiseptik dan lain sebagainya, karena kita diajarkan ke sana. Apa yang dilakukan sama Bu Vini tidak melihat betadin, tidak melihat antiseptik yang lain, tapi yang ada adalah air yang sudah di-blow. Itu sama halnya. Akan bertindak sebagai antiseptik, akan bertindak sebagai air yang lebih menenangkan, karena memang sudah berubah. Kalau misalkan di sana ada sudah terjadi, walaupun beberapa saat sudah terjadi peradangan, itu pun akan diturunkan oleh air yang sudah di-blow oleh gelombang tera. Jadi Bu Vinia, pertanyaannya ada apa dengan gelombang tera? Gelombang tera memang istimewa. Gelombang tera bukan hanya untuk diagnosa saja, bukan untuk diagnostik, keperluan diagnostik, tapi juga untuk terapi dahsyat. Bukan cuma gelombangnya saja, dengan sekian panjang gelombangnya, yang akan masuk dalam badan seseorang, akan masuk ke dalam air, molekul air, tapi juga akan merubah semuanya. Akan sangat bermanfaat sebagai antibiotiknya, sebagai antiseptiknya, sebagai air penenang di dalamnya. Kemudian untuk masuk keluar, artinya adalah masuknya lebih mudah karena air sudah di-blow, keluarnya sebagai sampah, sebagai air kotor, itu pun akan mudah. Jadi manfaatkan air yang sudah di-blow, bukan cuma dikonsumsi, tapi ketika terjadi sesuatu, di permukaan badan kita juga akan memberikan satu ketenangan. Akan memberikan satu kenyamanan. Demikian yang bisa disampaikan Bu Vinia, Bu Suci, saya kembalikan kepada forum. Terima kasih. Iya, terima kasih, Dokter. Terima kasih ya Bu Vinia ya, udah sharing pengalaman ya, luar biasa. Ini mungkin kalau Ibu, mungkin ya saya karena udah pasti apa nggak kepikir video lah. Tapi sebetulnya itu kalau Bu Vinia videoin Tapi ya, saya jadi itu loh Bu, Bu, saya fotoin itu kan. Karena ah, gini, saya kan lagi motong ayam, tuh ayamnya tuh utuh gitu loh. Biasanya saya tuh beli ayam tuh kan udah dipotong-potong, tapi ini utuh. dipotong-potong. Terus saya punya pisau kayak golok gitu, pisaunya besar Iya, kayak pisau golok besar. gitu, yang buat motong itu kan, dan itu baru
basah gitu. Jadi Aduh, tajam banget. Terus saya lagi potong aduh. gitu, nggak taunya tangan saya ikutan ke ini gitu loh, serempet gitu ya istilahnya Hmm. gitu kan. Udah saya cuci, terus saya cuci bentar. Emang kata dokter Setia benar, itu menenangkan memang. Cuman saya tuh kan emang suka sedia betadin, tapi Hmm. sedia saya betadin itu ketika saya mau pakai betadinnya udah keburu expire, selalu begitu gitu loh. Jadi kan saya takut juga ya. Jadi pada waktu itu saya selalu sedia di botol spray gitu, di meja gitu kan. Jadi ketika kayak gitu saya semprot aja gitu. Loh, kok darahnya berhenti ya gitu loh. Darahnya berhenti, tapi saya tetap motong sebelum sebelum disunat saya tetap motong, darahnya masih ngalir gitu kan. Nah, setelah selesai semuanya, saya cuci lagi tangan saya tuh saya semprot gitu. Darahnya berhenti, alhamdulillah gitu kan. Udah nih darahnya Oh. berhenti, darahnya berhenti terus saya lihat lagi 3 kemudian kok ini belum menutup. Jadi saya foto lagi gitu kan. Jadi masih masih motong ayam, masih ada darahnya kan. Sampai kering itu saya foto lagi gitu kan. Terus kira-kira 1 jam itu udah benar-benar udah nutup gitu loh. Udah kering Jadi gitu ya Bu ya. iya udah kering banget gitu loh. Jadi alhamdulillah nggak sempet ada rasa sakit gitu loh. Biasanya kan pegel-pegel sih masih Iya. ada. Cuman kesininya tuh ya alhamdulillah gitu cepet banget pemulihannya gitu. Luar Kayak Iya, biasa, ini cerita yang luar biasa. apalagi tadi diceritakan juga kalau darahnya ngalir banyak tuh kayaknya bukan keserempet lagi sih Bu. Itu Ini Jadi kecelakaan ada serius ya. iya Dok. Udah jadi istilahnya ada udah tuh bukan dok. keserempet. Jadi ada tuh saya fotoin waktu saya motong, tetap saya potong tapi tangan saya tuh saya pakai plastik gitu kan. Saya tetap potong tapi darahnya tuh masih ada gitu kan. Jadi Iya, saya iya. fotoin gitu. Duh, itu bukan darah ayam, malah darahnya ibu jadinya tuh kan. Iya. Makasih ya Iya, dokter, Bu makasih Vinia, Bu nanti Oke, oke. mohon izin kapan-kapan saya minta dokumentasi fotonya. Nanti kalau Ya, pas boleh. ada kegiatan di kantor, izin sharing ya Bu ya. Nanti acara offline di kantor, Bu Vinia. Oh iya boleh Bu Suci, Iya, terima kasih. thank you. Iya, terima kasih Bu. Oke, selanjutnya kita ada pertanyaan juga dari sebentar tadi setelah Bu Vinia kita ada Pak Imam ya. Mhm. Selamat malam Pak Dokter, izin bertanya untuk gerakan blow apa mesti harus sesuai dengan yang di brosur? Bagaimana kalau gerakan blow-nya bebas? Apakah efeknya beda atau malah bahaya? Em, Pak Imam ini gerakan atau urutan ya Pak? Hmm. Nanti mungkin dokter boleh dipaparkan dulu atau nanti Suci tambahkan juga. Boleh, boleh Bu Suci. Jadi untuk Pak Imam, ini biasanya adalah satu yang menjadi persoalan adalah mampu atau tidak mengikuti yang ada di brosur. Kenapa dibuatkan yang ada di brosur? Karena untuk mempermudah. Sekali lagi yang dibuat di brosur adalah untuk mempermudah sesuai, makanya dikatakan sebagai SOP, Standard Operating Procedure. Artinya kalau kita mampu dengan SOP itu sudah lebih dari cukup. Karena tuntunannya sudah ada. Kita mengikuti tuntunan itu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, ketika kita ingin melakukan tapi tidak sesuai dengan gerakannya tidak sesuai dengan apa yang dianjurkan di brosur, itu juga kita tidak bisa disalahkan. Karena keterbatasan. Artinya keterbatasan, mungkin daerah sini susah banget katakan. Padahal kita tidak ada yang bantu orang. Gak apa-apa. Tetap pancaran panasnya akan didapatkan meskipun fokusnya tidak didapatkan. Sekali lagi, kenapa sih yang dibicarakan adalah gerakan? Karena kalau titik seperti halnya kita pakai senter lah. Kalau kita menyenter di satu titik, di satu area, maka kita akan fokus di sana. Sementara yang dianjurkan dengan gelombang tera adalah bergerak. Kenapa bergerak? Karena supaya tidak terlalu titik di sana tuh terlalu tidak jadi targetkan.
Meskipun, sekali lagi, meskipun nanti ada di beberapa penjelasan lain atau di beberapa kasus, karena yang diterapi itu adalah badan seluruh tubuh kita. Jadi gerakan, lakukan SOP itu. Kalau tidak mampu, balik lagi sekarang. Silakan. Tapi tidak ada salahnya. Pertanyaannya, apakah ada efeknya beda atau malah berbahaya? Saya coret bahayanya tidak ada. Efeknya pasti berbeda. Sekali lagi, efeknya artinya bukan efek negatifnya ya, tapi manfaatnya. Manfaatnya berbeda kalau gerakannya tidak sesuai dengan SOP. Kenapa? Karena SOP sudah menganjurkan hal yang sama. Jadi optimalisasinya kalau kita mengikuti apa yang ada di dalam brosur. Ketika kita tidak mengikuti brosur, kita mendapatkan manfaatnya tapi kurang optimal dibandingkan yang di brosur. Begitu Pak Imam, karena ini adalah catatan penting. Yang satu adalah tidak boleh didiamkan di satu fokus, lalu melakukan gerakan. Gerakannya salah, berarti optimalisasinya hanya berkurang, tidak ada bahayanya. Silakan Bu Suci menambahkan. Terima kasih banyak. Iya, terima kasih Dokter Setio. Iya, Pak Imam, mudah-mudahan menjawab ya. Memang produk dari Theracare ini ditujukan sebagai pengganti P3K modern zaman sekarang, Pak Imam. Jadi, sebagaimana layaknya P3K, ini user friendly. Nah, jadi tidak perlu terlalu rumit dalam menggunakan produk-produk Tera dan boleh digunakan sama siapa saja gitu ya. Idealnya memang tadi seperti yang Dokter Setio sampaikan, apabila memang ada yang bantu akan lebih maksimal, dan gerakan yang disarankan sebetulnya kalau gerakan ya Pak Imam ya, yang dimaksud gerakan itu memang memutar ke kiri berlawanan arah jarum jam, bukan satu titik dan lurus dari atas ke bawah begitu. Kenapa? Karena pada waktu tadi sudah diilustrasikan sama Dokter Setio, pada waktu kita hanya lurus ke atas bawah ini, titiknya hanya yang itu aja. Sedangkan kita ingin memaksimalkan pancaran gelombang Tera ke seluas-luasnya dari area tubuh kita. Meskipun dengan 10 titik dasar tersebut harus dilakukan, tapi apabila dengan gerakan memutar, itu pancaran gelombang Tera bisa menyebar ke beberapa area di 10 titik tersebut. Jadi lebih maksimal. Kalaupun tidak apa-apa juga gitu. Kalau memang kondisinya tidak memungkinkan untuk dilakukan gerakan yang sesuai SOP tadi ya. Tapi pada prinsipnya Pak Imam tetap gunakan untuk terapi. Mungkin juga apabila memang tidak maksimal seperti tadi tidak apa-apa, mungkin durasinya boleh ditambahkan sedikit supaya bisa jauh lebih optimal juga. Gitu ya Pak Imam, kurang lebih ya. Oke. Selanjutnya ini pertanyaan dari Pak. Ini sepertinya ada kaitannya juga dengan tadi yang kemo tadi ya dok ya. Nah ini Pak Nuryono juga bertanya untuk kemo ini apakah jika seseorang yang sudah diminta untuk melakukan kemoterapi bisa atau boleh dilakukan terapi tanpa kemo dok? Oke, ini yang menarik, ini yang bagus sekali kalau menurut pendapat saya. Artinya adalah begini, Bapak Ibu teman-teman sekalian, ketika seorang ahli onkologi atau konsultan hematologi menganjurkan untuk terapi dengan kemo, targetnya adalah membunuh, sekali lagi, targetnya kemo itu adalah membunuh sel kankernya, membunuh sel tumornya, membunuh sel benar sudah tidak berkawan lagi. Dia akan tumbuh berkali-kali lipat, ukurannya juga lebih besar daripada sel yang normal. Sel normal kalah total. Nah, kalau targetnya adalah kepada sel yang sakitnya, yang bermasalah adalah sel kankernya dengan kemo, pertanyaan kita sekarang kita rubah lagi. Bagaimana dengan sel yang belum terkena? Kategorikan itu adalah sel sehat. Apa yang terjadi dengan sel sehat kalau di kemo? Bisa diterima ya. Apa yang terjadi sel yang tidak kanker ketika di kemo?
Dia tidak mendapatkan manfaat sama sekali. Satu. Yang kedua, malah negatifnya yang didapat. Karena kemo itu dahsyat. Kemo itu luar bukan cuma rambut yang rontok, tapi lemesnya minta ampun, katakanlah persendian atau tulang belulang itu rasanya tidak nyambung lagi. Bisa merasakan sakit luar biasa karena kemo. Mualnya luar biasa. Bahkan sebelum di kemo pun diberikan anti mual, anti ini, anti ini, anti ini. Ada premedikasi. Itu ada sekarang. Bagaimana peran blow? Blow bukan apa-apa, tapi manfaatnya justru dahsyat. Dok, dahsyatnya dari mana? Dahsyatnya untuk sel yang sehat. Jadi kategorinya kayak, jadi kita pisahkan dua. Biarkan kemo menyerang sel kanker. Setuju? Blow memberikan bantuan kepada sel yang sehat. Agar apa? Agar dia jauh lebih kuat. Tadi gambarannya yang disampaikan sama Ibu Vinia. Atau cerita apapun nanti banyak. Betapa dahsyatnya ketika blow dilakukan. Perubahan yang terjadi ke badan kita, perubahan yang ada di dalam tubuh kita, air yang ada di dalam tubuh kita, darah yang ada dalam tubuh kita, berubah total, metabolismenya berubah. Dan itu ditujukan kepada sel-sel yang tidak kanker, tidak tumor, tidak kista, adalah blow. Jadi paralelkan, kita tidak ada keraguan atau tidak ada harus kekhawatiran. Saya masih supaya lebih jelas. Sebentar, balik ke chattingnya. Ini dia. Mau tanya dokter terkait kemo. Jika seorang diminta untuk kemo, apakah bisa terapi tanpa kemo? Sekarang kebalikannya sekarang. Kalau kita memberikan terapi, dan ini dibalikan harus Pak Nuryono Bashori, harus dibalikan kepada yang bersangkutan. Kalau dia memang memilih tidak kemo, maka terapi full dengan ITERA, monggo. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kenapa? Karena targetnya kita tidak menyerang baiki atau memperkuat sel sehat. Ya. Dan mohon maaf sekali lagi, ketika pancaran kemo terjadi, ketika pancaran kemo disampaikan kepada orang yang sedang kena kanker, ketika gelombang teranya masuk, ketika panasnya dirasakan, seperti yang tadi saya ceritakan, kalau suhu yang rendah, maka sel kanker akan merajalela. Tapi kalau suhu yang tinggi, apalagi sampai bisa 90-an, 90-an, 39, kan kita biasanya 36, 37, 38, 38 aja udah teriak. Waduh, perlu minum. Artinya adalah penurun demam. 39, kalau kita bisa bertahan satu sequence terapi aja, satu waktu terapi saja, suhu kita bisa sampai 38, 39 badan kita, itu sel kanker mati. Dia tidak suka kembang tera. Jadi Bapak, Ibu, Pak Nuryono, di satu sisi diperkuat sel sehatnya, di sisi yang lain akan membunuh sel kanker meskipun bukan kemo. Gelombang tera, heat yang dipancarkan itu bukan tidak sama dengan sana. Bukan radioterapi juga. Radioterapi adalah radiasi yang dipancarkan ke badan seseorang. Gelombang tera tidak berbicara radiasi, no. Radiasinya. Berarti tidak radiasi di sana. Jadi beruntunglah kalau saya mohon maaf kalau menyampaikan, beruntunglah pasien kanker tidak mau kemo. Karena akan terhindar dari mual, muntah, efek samping, dan seterusnya. Itu akan terhindar. Tapi kalaupun ada kemo, silakan. Kita bantu sehatnya sehingga mengurangi apa yang dirasakan oleh orang yang sedang menjalani terapi ITERA. Kalau mau full ITERA, saya akan bangga lagi. Demikian buat Pak Nuryono, saya kembalikan ke Bu Suci. Terima kasih Bu Suci. Ya, terima kasih Dokter Setio. Mudah-mudahan Pak Nur jelas ya dari penjelasan dokter. Ini selanjutnya kita ke beberapa pertanyaan lagi, Dok.
ini ada yang mirip nih dok, antara pertanyaan dari Pak Leo dan juga Ibu Yeti. Oke. Keduanya ini bertanya untuk terapi Hmm. ITERA untuk penderita penyakit jantung yang sudah pasang ring. Mhm. Nah, ini cuman yang menarik dari Pak Leo, ini ada temennya beliau di ring jantung lewat tangan. Oke. Ini bagaimana blow-nya? Ini kayaknya Mhm. saya baru tahu ini dok, ada apa pasang ring jantung tapi lewat tangan ya. Maksudnya gimana? Mungkin nanti dokter bisa apa elaborasi juga. Kemudian untuk Ibu Yeti juga sama pertanyaannya, apakah eh, apabila pasien yang sudah pasang ring Udah pasang. bisa ya dilakukan eh, terapi dengan menggunakan ITERA, Mhm. berapa hari dan bagaimana caranya? Baik, ini nanti bisa kita bahas. Baik. Silakan. Ya. Terima kasih Bu Suci. Buat Bu Yeti dan Pak Leo bicara mengenai ring jantung. Ring jantung melalui pembuluh darah besar yang ada di tangan, menggunakan pembuluh darah besar yang ada di paha atau di inguinal, besar sekali dipakai sampai masuk ke jantungnya dan dipasanglah ring. Dari tangan juga sama, dipilih pembuluh darah yang besar, masih memungkinkan pembuluh darahnya itu dipakai sampai ke jantung, pasanglah ring di sana. Sekarang proses itu sudah berjalan, ring sudah ada di sana, pengantarnya apa sekarang bicaranya, sondenya dan lain sebagainya, kateternya dan lain sebagainya itu sudah dicopot, nggak ada lagi. Kalau sudah terpasang ringnya, di sana memang ada luka, luka ada sayatan. Pertanyaan dari Pak Leo, apakah boleh terapi daerah sana atau harus bagaimana? Lebih baik menghindar. Jadi menghindar di titik tangan maupun kaki atau paha bagian dalam untuk memberikan satu pemasangan ringnya. Kita tidak terapi di sana. Tidak harus fokus di sana. Terapinya di mana? Di tempat lain. Di punggungnya, di belakangnya. Terapi seperti biasa. Bila perlu tangannya, kalau misalkan dia pakai tangan kiri, tangan kanan saja yang diterapi. Bagian yang lain daripada hubungan antara pemasangan ring sampai ke jantungnya. Demikian juga dengan bagian depan. Tidak perlu harus diterapi di bagian depannya, terapi bagian belakang. Itu sudah mendapatkan termasuk kepalanya dan sebagainya. Lakukan seperti SOP. Tidak ada bedanya. Tapi jangan pada saat pada tempat atau area yang baru saja dilukai, baru saja. Di sini tidak dijelaskan berapa hari setelah pasang ringnya. Umumnya, sekali lagi umumnya, pasti pada saat baru saja pasang ring, mungkin yang bersangkutan atau keluarganya juga tidak akan bersedia untuk terapi. Ya, berarti kita dalam posisi yang aman. Memang melalui tangan, tapi hindari di sana, kita gunakan area tubuh yang lain. Nah, pertanyaan dari Bu Yetinya adalah berapa kali, berapa lama? Sekali lagi, kalau kita bayangkan, Bapak Ibu teman-teman sekalian tolong samakan persepsi kita. Terapi itu sama dengan olahraga. Terapi itu sama dengan puasa. Orang ini sedang sakit. Yang sakitnya salah satunya yang dikeluhkan adalah jantungnya sampai pasang ring. Maka, sekali lagi maka, berarti porsi terapinya berbeda dengan untuk mempertahankan kita sehat. Sekali lagi, porsinya harus dikurangi. Sekarang mau berapa lama sekarang terapinya? Berapa lama dok sebaiknya setiap menggunakan terapi? Silahkan. Mau 5 menit boleh, mau 10 menit boleh. Tapi tidak lebih dari itu. Seperti hanya anjuran. Kenapa demikian? Karena untuk memberikan adaptasi kepada yang bersangkutan. Terapilah sebentar. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, berapa menit anak-anak barusan saya sudah menyampaikan, 5-10 menit misalkan, bila perlu kurang dari itu nggak ada masalah. Tapi pancaran gelombang tera dan hitnya dirasakan oleh pasien, oleh yang pasang ring. Terus yang kemudian berapa kali dalam sehari? Boleh 2 kali. Kalau mau aman lagi, 1 kali sudah cukup. Ingat, ini sakit. Ini serius. Pasang ring itu bukan hal yang sederhana. Jadi bisa 1 kali, boleh 2 kali, tapi rentang waktunya jauh. Dan sekali lagi, tidak lama-lama. Demikian mungkin Ibu Suci kalau ingin menambahkan silahkan untuk Ibu siapa namanya Ibu Yeti dan Pak Leo. Terima kasih.
Iya, terima kasih dokter. Memang Bapak Ibu harap diingat juga bahwa seperti biasa kita selalu senantiasa mengingatkan kepada teman-teman dan juga para peserta Zoom juga bahwasanya ada beberapa kondisi di mana kita tidak memperkenankan terapi, yaitu pada satu yang sudah pasang ring, kemudian pasang implan di dalam tubuh seperti pen ya, kemudian kontrasepsi dan juga dalam keadaan luka terbuka, kemudian terutama bagi hamil dan juga menstruasi, kemudian apabila juga ada tertanam lensa pada mata. Jadi ini beberapa kondisi yang dihindari. Tapi memang seperti yang tadi Dokter Setia sampaikan bahwasanya untuk area lain itu bisa tetap dilakukan terapi, hanya saja kita harus menghindari beberapa area-area yang tadi disebutkan. Dan khusus dan juga hamil ini sudah sama sekali verboten ya Bapak Ibu. Jadi memang tidak bisa diterapi apapun alasannya, khususnya untuk yang wanita hamil. Nah, seperti itu. Jadi untuk yang lain bisa tetap digunakan terapi seperti biasa, durasinya mungkin diperpendek, kemudian juga untuk area jangkauan blow-nya juga bisa diperkecil saja, jadi tidak perlu terlalu lama pada satu titik terapi ya. Selanjutnya dok, ini ada sedikit tambahan pertanyaan dari Bu Yeti dok sepertinya. Nah ini Bu Yeti ada pertanyaan, sepertinya teknologi ini, mungkin teknologi terahertz ya maksudnya ya, teknologi ini sangat bagus, tapi kenapa bagian fisioterapi di rumah sakit belum menerapkan penggunaan atau pemanfaatan dari gelombang terahertz? Baik, ini pertanyaan yang bagus sekali. Iya, Untungnya ini tadi bagus ini dok. ya ini pertanyaan yang menarik banget ya. Ibu, Bapak, teman-teman sekalian, bicara gelombang sekarang. Jangan kita menyinggung dulu gelombang teranya, tapi bicara gelombang. CT scan itu memanfaatkan gelombang. MRI menggunakan gelombang. USG berarti ultrasonografi, di dalamnya ada sound, ada suara. Itu adalah gelombang suara. Apalagi tera, gelombang tera. Gelombang tera itu dipakai di rumah sakit, dipakai di medis. Tapi semuanya seperti yang saya sebutkan itu dibatasi hanya untuk pembicaraan diagnostik. Ya, sekali lagi diagnostik itu udah wajar dengan menggunakan. Coba bisa bayangkan, kok tiba-tiba kita bisa mendapat, atau bukan kita ya, artinya seorang dokter ahli kok bisa mendapatkan gambaran yang lebih mudah untuk mendiagnosa. Itu bantuan gelombang. Nah, pertanyaannya, kenapa alat yang bagus ini tidak ada di rumah sakit? Alat ini didesain, sekali lagi, alat ini didesain bukan untuk profesional seperti hanya di rumah sakit oleh seorang fisioterapis, di bawah pengawasan seorang dokter ahli unit rehabilitasi medis. Dia dokter, dia kemudian ngambil spesialis untuk unit rehabilitasi. Dialah yang menjadi kepala bagian dari fisioterapis. Pelaksananya adalah sarjana-sarjana fisioterapis yang sudah mengambil profesi. Artinya alat-alat yang ada di rumah sakit itu adalah alat-alat untuk fisioterapi dan untuk seorang yang profesional. Kita nggak bisa pakai alat itu. Baliknya sekarang, alat ini adalah alat untuk masyarakat, bukan untuk seorang profesional. Makanya yang tadi saya sampaikan juga, Pak Imam lah puter misalkan, saya bebas, tulisannya tidak tercover dan sebagainya. Tidak ada salahnya karena kita tidak berbicara profesional. Meskipun brosur sudah disiapkan oleh ITERA. Tapi sebaliknya sekarang, ketika kita membicarakan mengenai teknologi ini bagus sekali, maka kreativitas dibentuk. Kalau memang ini bisa dilakukan oleh masyarakat, oleh siapapun yang penggunanya, dengan ada, tapi efek samping jauh sudah tidak mungkin terjadi efek samping, karena ini adalah untuk masyarakat umum. Kalau terjadi, maka tidak akan ada di masyarakat. Tidak akan ada di kalangan kita. Harus ada di rumah sakit lain. Jadi, mohon maaf sekali lagi pertanyaan dari Bu Yeti, alat di rumah sakit sudah lengkap. Rangkaian fisioterapi sudah ada. Dan apa yang didapat dari sana? Gelombang dipakai. Heat terapi dipakai. Dua komponen itu saja.
sudah dipakai. Alatnya, mohon maaf, harganya jauh dibandingkan dengan harga yang ada di private, itu jauh banget. Jadi memang fisioterapi ada, tapi itu untuk profesional ya, mesin, kerangka, luar biasa. SOP-nya nggak mudah. SOP-nya harus dalam bentuk pendidikan dulu, baru bisa melakukan. Jadi sekali lagi, alat ini memang bagus, sangat umum menggunakan, dan kita bukan berarti kita akan bersaing dengan alat-alat fisioterapi yang ada di rumah sakit, tidak sama sekali. Tapi konteksnya ini berbeda. Ini adalah untuk masyarakat umum, yang satu adalah untuk alat-alat dengan operator yang memang punya sertifikasi, punya profesionalisme di sana, dan pasti tentunya akan berbeda. Satu hal yang harus kita ingat, baik-baik Bapak Ibu teman-teman, alatnya ada di rumah sakit. Jadi kalau kita terapi, kita harus berangkat dari rumah kita ke rumah sakit, ke tempat terapi. Kapan jadwalnya disesuaikan dengan jadwal. Berapa kali? Tidak lebih dari 1 kali dalam 1 hari. Mohon maaf sekali lagi, tidak ada yang 2 kali dalam 1 hari, apalagi 3 kali, 4 kali, nggak mungkin. Karena adanya di rumah sakit. Sementara alat ini sederhana, tapi ada di rumah kita. Kita mau blow kapanpun bisa. Kita mau manfaatkan kapanpun bisa. Jadi frekuensi seperti yang tadi disampaikan sama Bu Susi, frekuensinya itu bisa banyak. Walaupun durasinya tidak terlalu lama. Optimalisasi itulah yang akan mendapatkan hasil. Kenapa alat yang ada di masyarakat yang sederhana itu justru menghasilkan luar biasa seperti yang diceritakan oleh testimoni. Banyak, kalau dari testimoni udah ceritanya banyak sekali. Demikian Bu Suci untuk Ibu Yati tambahannya. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Yeti. Mudah-mudahan menjawab ya. Itu juga sebetulnya pertanyaan saya juga sih Bu. Ini jadi sama-sama terjawab kita Bu pertanyaannya. Oke, Bapak Ibu, karena waktu kita juga sudah ada di penghujung acara kita pada malam hari ini, Suci akan berikan kesempatan untuk pertanyaan yang memang belum terbahas ya. Ini Bu Erni dan juga Bu Devianti. Ini mungkin tadi pertanyaan dari Ibu juga sudah terjawab oleh Dr. Setio. Mungkin boleh nanti saksikan tayangan ulang di YouTube-nya Pref Indonesia ya. Jadi untuk pasien kanker yang sudah kemo, ini tetap bisa diterapi setelah beberapa hari proses kemonya selesai. Dan juga Bu Devianti, ini untuk yang pasang ring kondisinya sudah normal. Tadi juga sempat disampaikan juga dihindari untuk bagian daerah jantung dan sekitarnya ya, tapi tetap di daerah-daerah lain masih bisa dilakukan terapi. Nah, kemudian untuk pertanyaan selanjutnya ini ada dari Bu Sylvia, ya Dok ya. Ini Bu Sylvia sepertinya nih memang terapis ya Dok ya. Jadi ada pasien juga, beliau terapi pasiennya ini melepuh kondisi kulitnya ya. Apa karena terlalu lama atau karena juga sensitif kulitnya. Nah, ini mungkin Dokter Setio bisa sampaikan kembali. Silakan, Dok. Terima kasih Bu Sylvia, Bapak Ibu teman-teman sekalian. Inilah yang jadi catatan penting buat perusahaan. Pref tidak mungkin akan merilis satu brosur, tidak akan merilis satu SOP yang tidak akan mengamankan kita. Kenapa dibuat brosur? Untuk mengamankan kita. Ini sekaligus menjawab yang tadi, gerakan dan lain sebagainya, lama dan frekuensi. Apa yang terjadi dengan pasien di sini adalah karena terlalu lama di satu titik. Karena gerakannya males. Sekali lagi, gerakannya males. Gerakan puter arah, berlawanan arah jarumnya itu males. Jadi dia lebih diam. Ketika diam, apa yang terjadi? Hitnya berlebihan. Atau balik lagi, karena kita ada kekuatan. 1, 2, 3 katakan. Ketika kita menggunakan kekuatan panasnya lebih tinggi, maka sama hasilnya. Akan terjadi kerusakan pada kulit, dalam pengertian adalah melepuh. Itu adalah luka bakar. Sekali lagi, itu adalah luka bakar. Konsekuensi terjadinya melepuh
Itu akibat dari panas yang berlebihan di satu titik. Satu. Yang kedua, persis seperti yang disampaikan sama Bu Suci. Memang orangnya sakit, sensitif banget jadinya. Akan mudah terjadi melepuh. Pada orang lain tidak, tapi pada yang bersangkutan mudah sekali melepuh. Dan proses melepuh ini adalah apa istilahnya ya? Kalau boleh disampaikan, sebagai reaksi tubuh untuk melindungi tubuhnya juga, dikeluarkanlah air ke permukaan epidermis tubuh kita atau kulit kita. Maka terjadi penahanan. Jadi disampaikan sama Ibu Sylvia adalah kemudian diolesi minyak. Mau minyak, judulnya apa sekarang? Mau minyak, mau apapun, termasuk air. Seperti yang tadi diceritakan, akan memberikan ketenangan. Tadinya panas luar biasa, tadinya kekhawatirannya tinggi, tapi ketika dibalurkan dengan minyak, dengan air saja katakanlah, itu sudah mendapatkan ketenangan. Dan kita tidak perlu panik. Ini pertanyaannya dari Bu Sylvia adalah, apakah akan terjadi mau pecah pun nggak ada masalah, nanti akan diganti dengan yang baru. Jadi kulitnya, epidermis akan diganti dengan yang baru. Setiap ada perlukaan dengan kasus terbakar, melepuh dan seterusnya, itu akan digantikan dengan kesempurnaan. Kecuali kalau ada infeksi sekunder, ada tambahan infeksi, masih akan beda. Jadi apa yang harus dilakukan? Kontrol lagi atau tanya lagi kepada yang bersangkutan. Apakah saya terlalu, nah ini sama nih pertanyaan dari Bu itu, apakah terlalu dekat misalkan blownya? Memang terlalu dekat atau terlalu diam di satu titik di tempat yang terjadi itu. Bagaimana untuk mengantisipasinya agar tidak melepuh? Jarak dan gerakan. Ibu, Bapak, teman-teman sekalian, boleh saya sampaikan. Tindakan kita memberikan satu terapi, itu sama dengan kita melakukan apa yang dilakukan sama orang seniman. Makin sering kita melakukan, makin paham. SOP tetap dipakai, tapi nanti kita akan tahu. Banyak kasus, banyak pengalaman, akan mengantarkan kita akan paham sekali, oh ternyata tidak perlu seperti ini, harusnya seperti ini, tidak perlu begini, harusnya lakukan yang lain. Itu akan didapatkan karena kita sering. Titip untuk Ibu Sylvia, terima kasih banyak ini memberikan kontribusi bagus pada malam hari ini. Silakan lakukan. Apalagi di Bandung, karena Bu Sylvia di Bandung, saya ada di Bandung, saya di Sanbe Pharma. Jadi kapanpun bisa komunikasi dengan saya ketika ada di Bandung. Akan jauh lebih mudah untuk melakukan suatu koordinasi. Demikian Bu Suci, terima kasih banyak Bu Sylvia, terima kasih Bapak Ibu teman-teman sekalian. Iya, terima kasih dokter. Mungkin Suci tambahkan sedikit, Bu Sylvia, pastikan memang pasiennya tidak menderita diabetes ya Bu. Jadi kembali Bapak Ibu diingatkan kembali bahwa selain tadi beberapa area-area yang harus dihindari, kita harus sesuai SOP juga untuk selalu mempertanyakan kepada pasien ya atau teman-teman yang akan kita terapi. Kenapa? Karena terkadang kondisi mereka kan kita nggak tahu. Jadi kita memang harus tanya dan sebaiknya di garis bawahi harus dikonfirmasi kembali bahwa memang tidak ada beberapa kondisi-kondisi tersebut. Nah, kemudian selanjutnya setelah ada beberapa kondisi yang sedang dihindari tadi, Bapak Ibu juga harus mempertanyakan satu, apakah pasien tersebut sedang menderita diabetes, yang kedua darah tinggi. Nah, karena apabila terkondisi atau terindikasi diabetes, tentunya sepertinya agak sulit merespon kondisi panas ya dok ya, karena biasanya dalam kondisi kaki itu sering terjadinya kondisinya sudah baal atau dia tidak merespon panas. Jadi biasanya kita terapi terus, dia nggak terasa, dia bukannya nggak tahu Tidak itu terasa. panas atau apa gitu ya dok, karena memang udah nggak terasa. Jadi Daripada diabetesnya itu juga jadi kendala buat kita memberikan terapi karena tidak ada respon dari yang bersangkutan. iya. Yang bersangkutan tidak ngerasain panas. Itu Bu Suci, silakan. Iya. Nah, jadi Bapak Ibu khususnya bagi yang melakukan terapi atau para terapis harap diingatkan kembali bahwa apabila
seseorang sudah menderita diabetes harus ditanya ya. Jadi apabila memang mereka confirm menderita penyakit diabetes, belumnya jangan terlalu lama, khususnya juga di beberapa area seperti lipatan siku atau lipatan kaki bagian belakang lutut ya, kemudian di kaki dan sebagainya. Karena apabila terjadi melepuh seperti kondisi yang disampaikan oleh Ibu Sylvia tadi, ini akan sangat berbahaya sekali bagi penderita diabetes ya. Seperti kita tahu lukanya akan sulit mengering, sulit sembuh dan bisa berakibat fatal. Kemudian yang kedua adalah apabila seseorang menderita darah tinggi. Ya, hipertensi ini tadi dari 10 titik dasar itu salah satunya ada terdapat di bagian kepala atau di bagian ubun-ubun. Nah, apabila seseorang sudah terindikasi atau memang confirm menderita penyakit hipertensi, itu boleh di-skip ya, boleh dihindari di area kepala ya, Dok ya. Jadi ini harus dihindari. Nah, jadi ini Bapak Ibu harus rutin dan harus bertanya kepada pasien atau calon yang diterapi supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Oke, selanjutnya ini tadi kondisi di mana Ibu Devi tadi ya ini sudah pasang ring sudah normal. Kalau sudah pasang ring di terapi sudah normal, kemudian mau diterapi lagi tapi ringnya masih ada, dihindari di bagian area jantung ya Bu ya. Jadi seputar area dada itu dihindari, tapi untuk area lain silakan. Cuman untuk bagian dada itu dihindari ya. Kemudian Pak Jumarno Wali, Pak Jumarno Wali murid 99. Nah, dokter kalau di bawah perut bekas jahitan operasi sesar tapi sudah lebih dari 20 tahun, kalau diterapi bagaimana? Enggak apa-apa, Pak. Udah 20 tahun lebih. Ya, Dok ya. Tapi ini berarti nggak ada keluhan apa-apa ya, Pak Jumarno ya. Memang hanya mau maintain kesehatan aja ya. Jadi cuman bekas operasi, tapi udah 20 tahun lebih. Nggak apa-apa, Pak. Untuk mereka yang setelah melakukan operasi, ini minimal 4 bulan atau jika mau aman 6 bulan setelah operasi, ya itu sudah boleh dilakukan terapi karena sepertinya dalam posisi 4-6 bulan luka di bagian dalam tubuh ini seharusnya ya. Oke, Bu Suci, baik. saya boleh nambahin nggak? Oh iya Ibu, jadi boleh gini, singkat Bu. saya itu kan 3 kali melahirkan itu kan sesar ya Bu ya. 3 kali melahirkan sesar. Terus setelah terapi ini terakhir saya melahirkan itu tahun 2000. Itu masih ada keloid ya. Terus pas saya udah terapi nih saya perhatiin kok gak ada ya itu ya garis keloidnya itu ya gitu ya. Wah, Alhamdulillah gitu maksudnya kan ada yang hilang di bawah sini. Terus jadinya ya senang aja gitu loh Bu Suci. Kayak gitu. waduh. Keloid ya, ini untuk keloid ya, berarti efektif juga gitu ya Dok buat keloid ya Dok. Iya, betul. Karena Luar itu biasa. diaktifkan kembali sel-selnya tadi ya Dok ya. Yes. Tadi ini Jadi balik kaitannya lagi ke juga yang tadi. dengan kecantikan juga kan Dok ya. Jadi Betul. sel-selnya diregenerasi lagi. Wah, Bu Vinia, ini kalau ada duta testimoni ini kayaknya Bu Vinia terpilih jadi duta testimoni Nah, kelas saya kan Indonesia ya. iya, makasih. Testimoninya. Oke, terima kasih Bu Vinia udah sharing testimoninya ya. Dokter Setio, sekali lagi terima kasih banyak sudah Sama-sama. memberikan paparan yang luar biasa ya. Bapak Ibu sekalian sudah 2 jam kita bersama-sama di acara Zoom produk kita ya, Bincang Sehat kita setiap hari Jumat. Terima kasih banyak atas partisipasinya dan juga animonya dari Bapak Ibu sekalian yang
tidak kunjung padam ini ya sampai jam setengah 11 ya. Mungkin dari Bapak Ibu yang ada di wilayah timur malah ini sudah pukul 12 ya, setengah 1 malah untuk yang di daerah Papua ya. Jadi sepertinya kita akan akhiri untuk bincang sehat kita pada malam hari ini. Terima kasih banyak atas kehadiran dari Bapak Ibu sekalian untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Mungkin bisa disampaikan nanti secara lebih formal di Zoom berikutnya. Sudah tidak lelah bersama kita ya, meskipun kegiatan dokter cukup padat sekali ini di bulan puasa ya, makin tambah banyak ya dok ya. Oke, Bapak Ibu sekalian terima kasih banyak. Oh, di Manado jam setengah 12, mantap sekali Pak Le. Ya, masih on setengah 12 malam bersama Pride, luar biasa. Oke, Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu sekalian pada malam hari ini. Bagi Bapak Ibu yang terlambat bergabung atau ingin kembali mendengarkan diskusi kita pada malam hari ini, silahkan kunjungi YouTube Thrive Indonesia. Nanti semua tayangan di Zoom kita setiap hari Jumat maupun hari Rabu untuk bincang bisnis juga akan ditayangkan ulang di YouTube Thrive Indonesia ya. Kita jumpa lagi di hari Jumat mendatang ya. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Selamat sahur bagi yang melakukan ibadah puasa. Selamat malam Bapak Ibu semua. Selamat beristirahat, sehat-sehat selalu dan sampai jumpa di hari Jumat berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.